Bab 1 bersuci atau tahara. Pengertian tahara. Tahara secara etimologis adalah kebersihan atau kesucian dari kotoran. Menurut terminologi syariat, tahara memiliki arti menghilangkan hadas, sesuatu yang bisa menghalangi pelaksanaan dan salat dan kewajiban-kewajiban lainnya. Macam-macam air suci dan menyucikan. Air yang masih murni seperti air yang keluar dari tanah atau air yang turun dari langit. Air najis, air yang bercampur dengan benda-benda najis yang mampu mengubah salah satu karakteristik air seperti bau dan rasa atau warna. Selanjutnya adalah jenis najis dalam Al-Quran dan hadis. 1. Jenis mukhaffafah atau najis ringan. Najis ringan adalah najis yang cara membersihkannya cukup dengan diperciki air di bagian yang terkena najis meskipun bekas najisnya masih melekat. Contoh air kencing bayi laki-laki yang masih menyusu. 2. Najis mutawasitah atau najis pertengahan. Najis pertengahan adalah najis yang cara membersihkannya harus dihilangkan sampai tuntas, bisa dengan disiram air sampai bersih, digosok dengan tanah atau benda lain, atau dengan cara yang lainnya, contoh kotoran manusia dewasa, darah haid, dan lain-lain. Selanjutnya adalah najis mukhalasa atau najis berat. Najis berat adalah benda najis yang cara membersihkannya dengan dicuci sebanyak 7 kali, contoh air kencing dan tinja manusia. Dalilnya Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian menginjak kotoran al-azza dengan alas kakinya, maka tanahlah yang nanti akan menyucikannya." Keterangan al-azza, kotoran, adalah segala sesuatu yang mengganggu, yaitu benda najis, kotoran, batu, duri. Sementara dimaksud al-azza dalam hadis ini adalah benda najis termasuk kotoran manusia. Di samping hadis di atas, kaum muslimin sepakat bahwa kotoran manusia adalah najis. 2 bangkai, 3 darah yang memancar, 4 babi, 5 liur anjing. Selanjutnya adalah mandi wajib. Niat mandi wajib seperti ibadah pada umumnya. Saat mandi wajib, kamu diharuskan untuk membaca niatnya. Inilah yang membedakan antara mandi wajib dan mandi biasa pada umumnya. Kamu boleh membaca doa ini dalam hati ataupun secara lisan. Tata cara mandi wajib. 1. Membaca niat. 2. Membersihkan kedua tangan 3 kali. Membersihkan bagian tubuh yang kotor dengan tangan kiri. Mengulang mencuci tangan. Berwudu berserta niat wudu. Membasuh kepala 3 kali sampai ke pangkal rambut. Memisah-misahkan rambut dengan jari. Mengguyur tubuh. Dan memberi sabun dan sampo. Bab 2. Sholat. Berikut beberapa poin bagaimana wanita menjalankan sholat. 1. Hendaknya setiap muslimah menjaga sholat pada waktunya dengan memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun, dan wajib-wajib sholat. Allah Ta'ala berfirman, Hendaklah kalian para wanita dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Ini adalah perintah kepada muslimah secara umum. Sholat adalah rukun kedua dari rukun Islam. Salat adalah tiang agama Islam. Siapa saja yang meninggalkan sholat, maka ia telah keluar dari Islam, karena laki-laki dan perempuan yang meninggalkan sholat bukanlah muslim. 2. Adapun menunda pengerjaan sholat hingga keluar waktunya tanpa ada uzur syar'i termasuk dalam menyanyiakan sholat. Allah Ta'ala berfirman, maka datanglah sudah mereka pengganti yang jelek yang menyanyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan kecuali orang yang bertaubat. Yang dimaksud menyanyiakan sholat adalah mengerjakan hingga keluar waktunya, sehingga ancaman yang diberikan adalah kelak ia akan mendapatkan kerugian. Makna lain dari goya adalah nama lembah di jahanam. Bab 3. Zakat, sedekah, dan jual beli. A. Zakat. Pengertian zakat. Zakat menurut bahasa adalah barokah, pertumbuhan, kesucian, dan kebaikan. Sedangkan menurut syariat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu pada waktu tertentu untuk sasaran tertentu. Dinamai zakat karena menjadikan harta yang dikeluarkan zakatnya menjadi bertambah dan melindunginya dari bencana, dan juga karena membersihkan jiwa orang yang menunaikannya. Allah menyatakan dalam surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. B. Hukum zakat. Hukum zakat adalah fardu'an wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk menunaikannya. C. Syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat terbagi menjadi 2. Pertama, syarat bagi orang yang wajib zakat. Kedua, syarat pada harta yang akan dizakati. B. Sedekah. 1. Wanita yang bersedekah tanpa izin suaminya. Seorang istri boleh bersedekah tanpa izin suaminya.
Wanita yang boleh bersedekah tanpa izin suaminya adalah wanita yang dapat menangani urusannya sendiri, bukan wanita yang idiot atau menderita cacat mental. 2. Sedekah wanita kepada keluarganya. Seorang wanita boleh bersedekah dengan hartanya kepada suami serta anak-anaknya serta sanak kerabatnya. Perbuatan itu merupakan sedekah paling baik baginya. Seorang istri bahkan boleh bersedekah dengan menggunakan harta suaminya tanpa izin dari suaminya sepanjang ia tidak melakukannya secara berlebihan. C. Jual beli bagi wanita. Mempertukarkan emas dengan emas yang lain dan membayar selisih harganya merupakan perbuatan yang haram. Banyak wanita yang menyerahkan perhiasannya kepada seseorang pedagang emas dan menukarkannya dengan perhiasan lain. Mereka membayar selisih harga dari kedua perhiasan itu. Perbuatan seperti itu haram karena termasuk kategori riba. Bab 4. Pakaian dan perhiasan. Pakaian. Dalam Islam, fungsi utama pakaian adalah menutup aurat sebagaimana tercantum dari surat A'raf yang artinya, "Hai anak Adam, sungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi aurat dan pakaian indah untuk perhiasan." Dalam pandangan Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, walaupun Islam tidak merekomendasikan satu model pakaian tertentu, tapi Islam memiliki aturan umum berpakaian. Aturan umum ini diistilahkan oleh almarhum dengan 4T, yaitu tidak terbuka, tutup aurat, tidak transparan, tidak ketat, dan tidak menyerupai lawan jenis. Perhiasan. Hiasan rambut. Setiap perempuan dianjurkan untuk memperhatikan rambutnya, menyisirnya, memolesinya dengan air atau minyak dan semacamnya supaya tidak menampakkan pesona yang dapat membahagiakan suaminya. Hiasan gigi. Islam menganjurkan kita memperhatikan gigi, maka disunahkanlah menggunakan siwak. Islam juga melarang merenggakan gigi satu sama lainnya dengan tujuan untuk menampakkan mungilnya gigi dan bagusnya gigi. Bab 6. Qiyar. Pengertian qiyar. Qiyar adalah memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Diadakannya qiyar agar penjual dan pembeli dapat berpikir dengan matang-matang tentang kesalahan masing-masing dalam proses jual beli. Macam-macam qiyar dibagi menjadi 3, yaitu qiyar majelis, yaitu penjual dan pembeli boleh meneruskan atau membatalkan jual beli selama masih berada di tempat jual beli. Yang kedua, tentang qiyar syarat, yaitu syarat dari keduanya atau salah satunya dalam angka jual beli. Yang ketiga, tentang qiyar aib, yaitu suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam akad jual beli untuk membatalkan akad jika pembeli menemukan aib atau cacat pada barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai barang tersebut. Bab 7. Salam, yaitu pengertian salam. Menjual sesuatu yang tidak dilihat dan hanya ditentukan oleh sifat. Adapun barang itu ada dalam pengakuan si penjual. Bab 8. Tentang syuf'ah. Pengertian syuf'ah. Menurut bahasa berarti genap, yaitu lawannya ganjil. Syuf'ah menurut fikih adalah hak menebus kembali yang telah dijual. Misalnya, Andi dan Yanto membeli sebuah kios untuk saham mereka bersama seharga 10 juta rupiah dengan mereka patungan 5 juta rupiah untuk membayar kios tersebut selama 6 bulan. Yanto menjual kios tersebut pada Tono tanpa diketahui Andi seharga 3 juta rupiah. Maka ketika pengetahuan hal tersebut, Andi melakukan syuf'ah dengan membayar kios sesuai yang diterima Tono, yaitu dari Yanto, dan sekarang kios tersebut dalam penguasaan Andi. Rukun syuf'ah. Yang pertama, barang yang diambil, sebagian yang sudah diambil syaratnya keadaan barang tidak bergerak. Yang kedua, tentang orang yang mengambil barang disyariatkan, keadaannya orang yang tidak bersyariat pada zat yang diambil dan memiliki akan bagiannya. Yang ketiga, yang dipaksa syaratnya, keadaan barang dimilikinya dengan jalan bertukar bukan dengan jalan pusaka atau wasiat ataupun pemberian.